Halo, saya Ayu Wulandaru, NIM 119205005. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah kawasan Afrika dengan dosen pengampu saya, Pak Ferry Aziz. Halo, Pak Ferry Aziz. Di sini saya akan membahas salah satu negara di kawasan Afrika, yakni Rwanda. Rwanda, from suffer to prosper. Nah, ini adalah konten yang akan saya bahas di sini. Pertama, saya akan bahas a brief history, very brief history of Rwanda actually. Terus genocide in Rwanda, kemudian economic development of Rwanda and Rwanda today. Sebelum ke history of Rwanda, ini saya akan menjelaskan profil singkat tentang negara Rwanda. Jadi Rwanda ini adalah negara dengan populasi sebanyak 12,6 juta jiwa. Kemudian luas negaranya adalah 26.338 km persegi dengan sistem pemerintahan presidensial. Dan komoditas utama negara ini adalah komoditas ekspor, especially itu adalah teh dan kopi. Sementara mitra dagang utamanya ada China, Germany, dan Amerika Serikat. Oke. A brief history of Rwanda. Jadi Rwanda ini itu tadinya dijajah oleh Jerman pada tahun 1884, kemudian dilanjutkan dengan invasi oleh Belgia di tahun 1916 di masa Perang Dunia. Kemudian Rwanda merdeka di tahun 1962. Nah, yang teringat dan terngiang di masyarakat ketika mendengar Rwanda adalah peristiwa genosida 1994 yang terjadi di Rwanda. Sebenarnya sebab dari genosida tersebut akan berkorelasi dengan penjajahan atau kolonialisasi yang dilakukan oleh Jerman dan Belgia pada masa itu. Jadi genosida di Rwanda. Penjajah itu mengelompokkan negara-negara Afrika dengan membuat batas-batas tanpa mengindahkan kekayaan kultur atau etnik yang ada di daerah Afrika. Nah, tindakan tersebut itu disebut dengan the scramble of Africa. The scramble of Africa ini meningkatkan tendensi konflik antar etnis, begitupun yang terjadi di Rwanda. Nah, konflik ini terjadi antara dua etnis utama sebenarnya adalah ada Hutu dan Tutsi. Tutsi ini salah satu etnis yang dipandang oleh negara Belgia pada saat itu sebagai etnis yang lebih tinggi daripada Hutu, dikarenakan ciri-ciri fisiknya mendekati dengan orang kulit putih. Jadi Tutsi ini mendapat kursi pemerintahan dan hak-hak lain. Bahkan diciptakan juga Pace Gate, di mana warga Afrika harus menunjukkan apakah mereka memiliki kartu sebagai Tutsi atau sebagai Hutu, karena akan membedakan hak yang akan didapat oleh mereka. Nah, genosida memuncak pada tahun 1994 itu antara dua etnis tadi. Selama genosida terjadi, ekonomi Rwanda itu sangat terpuruk. Nah, namun setelah genosida itu dapat diselesaikan, kemudian ekonomi Rwanda itu dapat meningkat dengan bantuan oleh World Bank dan bantuan-bantuan negara lainnya. Itu Rwanda ini memanfaatkan sektor utamanya, yakni di pertanian, khususnya di bagian teh dan kopi. Terlebih lagi di Rwanda ini populasinya banyak anak muda yang di situ dan di sana itu banyak petani muda dan mata pencarian utama di Rwanda memang petani seperti itu. Nah, bisa dilihat saya ada data diambil dari World Bank ya. GDP di 1994 itu 107 USD. Kemudian di tahun 2022 itu menjadi 909 USD. Nah, ini adalah ada chart peningkatan dari GDP di Rwanda. Kita lihat itu ini dari tahun 2000 hingga tahun 2021 itu grafiknya selalu naik. Begitupun juga
angka pengangguran itu dapat ditekan. Artinya di sini dapat ditingkatkan seperti itu. Nah, pertumbuhan ekonomi ini di Afrika itu banyak disorot, di mana seperti yang terjadi di Ethiopia, di mana Ethiopia ini juga mengandalkan sektor pertaniannya. Jadi meskipun dengan kondisi iklim yang ada ya, iklim di Rwanda ini adalah subtropis, di mana di sana ada kemarau dan hujan, sehingga sangat cocok untuk dijadikan sebagai daerah pertanian seperti itu. Nah, itulah yang kemudian dimanfaatkan oleh Rwanda. Nah, peningkatan ekonomi ini tidak terjadi apabila tidak diikuti dengan kestabilan politik. Jadi di Rwanda ini politiknya cukup stabil, kemudian terdapat kesetaraan di sana. Seperti halnya kita melihat isu gender perempuan di sini di Rwanda itu persentase gender perempuan di parlemennya sebanyak 61%. Hal tersebut mendorong pemenuhan hak-hak perempuan yang ada di Rwanda. Seperti itu. Kita bisa lihat akhirnya bahwa Rwanda yang tadinya merupakan negara yang suffering, sangat suffering ya di genosida, kemudian menjadi negara yang prosper dan prospeknya itu semakin bagus. Ada salah satu ekonomis dia bilang kalau di tahun 2030 itu middle class itu akan meningkat dan akan terus meningkat dan dapat menjadi negara yang advance itu di tahun 2050 apabila Rwanda ini terus fokus dalam pengembangan ekonominya di sektor pertanian ini. Sekian dari saya. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Terima kasih.